atas kasus yang menimpa saya. Saya punya pendapat sebagai berikut. 1. Ada kepentingan politis di luar semuanya yang menyangkut tentang ambisi, keselamatan diri dan pencarian siapa yang mesti dikorbankan agar kasus tidak berlarut-larut. 2. Ada kejanggalan yang sangat menohok, di mana dalam kasus pembangunan gedung Galeri ISBI Bandung yang merupakan proyek prestisius bagi pimpinan, hanya GPK dan kontraktor yang diseret dan jadi tersangka atau terdakwa. 3. Kemanakah rektor sebagai KPI yang sangat berkepentingan agar gedung galeri bisa terrealisasi karena kalau terwujud maka itu merupakan prestasi sebagai pemimpin. 4. Kemanakah para pimpinan lain yang ikut merencanakan proyek tersebut? 5. Kemanakah PPK sebelumnya yang juga menjabat sebagai pembantu ketua 2 bidang umum dan keuangan yang sudah barang tentu terlibat aktif dalam perencanaan pengajuan anggaran tahun 2014 sehingga tahun 2015 turun anggaran tahap 1. 6. Kemanakah tim dari Diskimrum Jawa Barat yang terlibat aktif dan dibayar untuk mendampingi STSI ISBI dari mulai pengajian proposal hingga pelaksanaan? 7. Kemanakah tim teknis ISBI Bandung di bawah koordinator Yuli Adam Panji, dosen FSRD ISBI Bandung yang merupakan gerbang terakhir bagi PPK sebelum menandatangani berkas-berkas penting karena yang bersangkutan dan tim secara intens turun ke lapangan dan melaporkan semua yang terjadi di lapangan baik kepada PPK maupun KPA. 8. Kemanakah tim PPHP yang juga diangkat oleh KPA untuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan? 9. Kemanakah konsultan pengawas yang dibayar untuk mengawasi pekerjaan kontraktor dan merekomendasikan pembayaran atau pencairan dana kepada PPK bekerja sama dengan tim teknis? 10. Kemanakah konsultan perencana yang juga berkaitan erat dengan hasil baik buruknya pembangunan gedung? 11. Kemanakah hasil pemeriksaan Itjen Kemendikbud tahun 2016 yang menyatakan semua kegiatan di ISBI Bandung sudah sesuai dan tidak ada temuan yang signifikan? 12. Kemanakah hasil pemeriksaan Itjen tiap tahun sejak pembangunan gedung tersebut dihentikan karena adanya kebijakan Presiden tahun 2016? 13. Kemanakah hasil audit BPKP Jabar yang juga sempat melakukan pemeriksaan secara intens terhadap gedung Galeri ISBI Bandung sebelum sempat dilanjut oleh PUPR? 14. Kemanakah tim Pokja dan pejabat WLP yang ditunjuk rektor KPA dan punya kewenangan menentukan pemenang dalam tender? Intinya, pembangunan gedung Galeri ISBI Bandung bagaimanapun merupakan cita-cita atau ambisi pimpinan dan dikerjakan melibatkan tim. Namun ketika PPK dijadikan tersangka oleh jaksa karena dianggap lalai dan tidak bisa mengendalikan pekerjaan, apakah rektor dan tim lain hanya berpangku tangan? Sudahkah diteliti proses tender untuk menentukan pemenang lelang, baik untuk konsultan perencana, pengawas maupun pelaksana yang merupakan kewenangan Pokja? Kalau PPK dituntut karena lalai dengan kata lain, maladministrasi, terus bagaimana dengan atasan langsungnya, yakni rektor? Bagaimana pula dengan staf di bawahnya yang sudah diberi kepercayaan penuh untuk memantau administrasi dan teknis di lapangan? Gedung Galeri ISBI Bandung yang saat ini jadi polemik, terkait dengan adanya dugaan tipikor oleh PPK dan kontraktor PT Yuda Perkasa Utama, dibangun pada tahun 2015 9 tahun silam. Kasus ini mencuat di media online setelah Kejari menetapkan 2 tersangka yakni AUR selaku PPK dan B selaku Direktur Utama PT Yuda Perkasa Utama. Kedua tersangka sejak 9 Oktober tahun 2024 sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Bandung dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Rencana untuk membangun gedung galeri sudah barang tentu merupakan keinginan para petinggi ISBI STSI Bandung yang sudah disusun dengan melibatkan pihak Diskimrum Jawa Barat yakni Rodi Jomantara almarhum tim teknis dan Yeni Rosani pejabat di Diskimrum. Dari pihak STSI ISBI selain Rektor IN Herdiani, juga para pimpinan yang lain termasuk M. Yusuf Wiradireja yang saat itu menjabat sebagai pembantu ketua 2 juga sebagai pejabat pembuat komitmen PPK. Saat pembangunan akan dimulai karena dana untuk tahap 1 sebesar 3,5 miliar sudah turun. Jabatan PPK yang dijabat oleh pembantu ketua 2 M. Yusuf Wiradireja MYW diganti. Mengingat yang bersangkutan belum memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa sebagai persyaratan. Penggantinya ditetapkan EN Herdiani Rektor, yakni Asap Wawan Ridwan AWR yang kebetulan sudah memiliki sertifikat. Lebih jelasnya dilakukan tukar jabatan. PK2 yang semula menjabat PPK dan AWR sebagai PPSPM ditukar, sehingga AWR kemudian terhitung 11 Juni tahun 2015 diangkat sebagai PPK, dan MYW sebagai PPSPM. Dengan kata lain, MYW sebagai pembantu ketua 2 PK2. Dalam jabatan struktural, adalah atasan AWR yang menjabat Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum Kabaku. Di sisi lain dalam jabatan tambahan, AWR sebagai PPK dan di bawahnya MYW sebagai PPSPM.
yang menjadi landasan penunjukan pejabat pembuat komitmen PPK adalah sebagai berikut. 1. Surat Keputusan Ketua STSI Bandung Nomor 05-IT8-HK-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen atasan langsung bendahara, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar. Bendahara pengeluaran pembantu, petugas pengelola anggaran belanja pegawai, dan pengelola keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI Bandung tahun anggaran 2015. 2. SK Ketua STSI Bandung Nomor 811-IT8-HK-2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat pembuat komitmen atasan langsung bendahara, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar. Bendahara pengeluaran pembantu, petugas pengelola anggaran belanja pegawai, dan pengelola keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI Bandung tahun anggaran 2015. 3. SK Kuasa Pengguna Anggaran KPA Nomor 1063-IT8-HK-2015 tanggal 29 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen atasan langsung bendahara, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar. Bendahara pengeluaran pembantu, petugas pengelola anggaran belanja pegawai, dan pengelola keuangan di lingkungan Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Bandung tahun anggaran 2015. 4. SKKPA Nomor 1475-IT8-HK-2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen atasan langsung bendahara, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar. Bendahara pengeluaran pembantu, petugas pengelola anggaran belanja pegawai, dan pengelola keuangan di lingkungan Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Bandung tahun anggaran 2015. Penggantian PPK secara mendadak dari MIW ke AWR karena adanya ketentuan sesuai Perpres 54 tahun 2015 bahwa syarat menjadi PPK harus memiliki sertifikat kompetensi. Artinya, dalam perencanaan di tahun 2014 untuk pembangunan gedung galeri yang terlibat secara aktif dengan pimpinan adalah MYW. Mengingat yang bersangkutan selain PPK juga sebagai pembantu ketua 2 bidang umum dan keuangan. Sementara AWR praktis melaksanakan pekerjaan PPK terhitung Juni tahun 2015. Ketika proses lelang terbuka sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah ditetapkan oleh Pokja, WLP bersama pimpinan. Hal ini terlihat dari jeda waktu antara terbit SK perbendaharaan dan penandatanganan kontrak.